Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang terkali viral dan trending topik. Ada Cut Keke yang buka suara terkait dugaan perzinahan sang suami. Hingga Rizky Febian yang buka suara terkait banding gugatan hak ahli waris Teddy yang dikabulkan. Rizky Bilar yang diperiksa atas laporan pencemaran nama baik yang ia laporkan. Hingga ada polisi yang ungkap motif di balik kasus dugaan pencucian uang yang dilaporkan Diana Pungki terhadap mantan asistennya. Seperti apa deretan informasinya, langsung saja ini dia. Besti, beberapa waktu belakangan rumah tangga Cut Keke diusik oleh rumor yang menyebut suaminya menjalin hubungan dengan seorang wanita bersuami. Rumor tersebut makin santer diperbincangkan usai Aris, suami wanita yang diduga selingkuh dengan suami Cut Keke itu, dengan gamblang menyebut bahwa pria yang bermain serong dengan istrinya itu bernama Malik. Sontak saja tuduhan publik tertuju pada suami Cut Keke. Alih-alih membantah semua tudingan, baru-baru ini Cut Keke memberikan keterangan di Besti. Saat ditemui di salah satu acara, ia mengaku sangat percaya bahwa suaminya tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebagai bentuk keseriusannya membantah kabar miring tersebut, Cut Keke juga menegaskan bahwa suaminya akan mengambil langkah serius, mengingat tuduhan yang tak berdasar itu merusak citra dan nama baik keluarganya di mata publik. Meski belakangan rumor perzinahan suaminya dengan istri orang santer diperbincangkan, Cut Keke menegaskan bahwa hubungannya dengan sang suami baik-baik saja. Aku percaya sama suamiku dan mungkin itu lebih banyak fitnahnya. Fitnahnya mungkin akan melaporkan balik atau gimana mungkin? Nanti kan suamiku yang akan merespon. Oke, tapi ada kekecewaan tersendiri Cut Keke. Aku baik-baik aja sama suami. Besti, perkara hak ahli waris yang diperjuangkan Teddy kembali menjadi sorotan. Setelah Rizky Febian hadir di sidang mediasi beberapa waktu lalu, ini Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan banding yang diajukan pihak Teddy Pardiana. Menanggapi kabar tersebut, Teddy melalui kuasa hukumnya mengaku bahagia dan tak henti mengucap syukur. Meski tak bisa menutupi rasa bahagianya, Teddy menegaskan dengan dikabulkannya banding tersebut, ia tak ingin menggugat harta atau warisan milik mendiang Lina Jubaida. Ia hanya ingin kepastian hukum dirinya dan Bintang masuk dalam daftar penerima hak ahli waris. Jadi alhamdulillah berdasarkan putusan kemarin ya nomor 183 bahwa dikabulkan yang menjadi ahli waris dari almarhum itu ada 7 orang, yang 4 dari anak pernikahan yang pertama, yang 1 Dede Bintang, yang 1 lagi ibunya ya yang bernama Utisah dan Kang Teddy sendiri. Jadi totalnya ada 7 ahli waris. Saya sudah diskusi dengan Kang Teddy bahwa kami tidak akan mengajukan objek warisan, ya. Tapi kalau memang dari pihak mereka yang mengajukan duluan, ya silahkan. Tapi dari pihak kami tidak akan mengajukan objek warisan. Yang pasti dengan ditetapkannya bahwa Kang Teddy sama Bintang sebagai ahli waris, bagi kami sudah cukup bahwa ini menjadi legalitas bahwa Bintang itu sah menjadi ahli waris dari almarhum, itu saja. Ternyata kabar dikabulkannya banding gugatan hak ahli waris oleh Teddy Pardiana itu telah sampai ke telinga Rizky Febian. Menurut keterangannya, baru-baru ini ia tak ingin gegabah mengambil langkah. Meski begitu, ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebab itu, ia telah menyerahkan semua langkah hukum kepada kuasa hukumnya di Besti. Banding Teddy memenangkan banding gimana Aiki? Tanggapannya Aiki? Aiki tolak. Aiki, tanggapannya? Ya oke. Ditunggu. Oke. Jangan dorong ya, mohon maaf ya. Ditunggu aja. Aku udah diskusi sama kuasa hukum aku. Perihal itu aku sedang mencari solusi yang terbaiknya seperti apa. Jangan dorong. Jadi tetap ada komunikasi. Benarkah Rizky Febian sudah menerima bahwa Bintang dan Teddy masuk dalam daftar penerima hak ahli waris mendiang Lina Jubaida? Ataukah pihaknya sudah mempersiapkan langkah hukum untuk memukul mundur Teddy? Besti, setelah melaporkan sejumlah haters beberapa waktu lalu ke polisi, kini Rizky Bilar kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Bukan tanpa alasan, Rizky Bilar mengaku mendatangi pihak penyidik guna menindaklanjuti laporannya soal pencemaran nama baik hingga penyebaran kabar bohong. Usut punya usut, ternyata kedatangan Rizky Bilar itu untuk memenuhi panggilan penyidik sekaligus menyerahkan bukti-bukti yang memperkuat tuduhan kepada sang terduga terlapor nih Besti.
Bang Bi, sejauh ini ada berapa akun Bang Bi mungkin yang tadi dibicarakan di dalam? Ada sekitar 6 akun tadi. 6 akun. Salah satunya itu mungkin dari semua media sosial atau dari mana saja gitu Bang Bi? Itu bisa dijelaskan? Ada dari berbagai macam platform. Menurut Rizky Bilar, belakangan ia dan keluarga kerap menjadi sasaran empuk narasi miring di jagat maya. Dan kali ini bagi Rizky Bilar tak ada maaf bagi para pelaku nih Besti. Karena setelah memberikan maaf dan mencabut laporan kepada para penyebar hoaks tentang dirinya, hal yang sama terulang lagi. Tak hanya Rizky Bilar yang geram dengan perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Lesti Kejora juga nih Besti. Saking kesal dan geramnya, ia mendesak sang suami agar tidak membuka pintu maaf bagi oknum yang sengaja mencemarkan nama baik keluarga mereka. Kalau saya sih lebih ke ya udah Kak, kalau memang itu penjara, tapi ingat Kakak jangan sampai nggak tegaan lagi gitu. Kalau udah sekali ambil langkah tegas, udah jalan terus, maju terus, jangan mundur lagi gitu. Istri saya malah udah sempat mengeluarkan statement seperti itu gitu. Dan itu yang membuat saya semakin yakin untuk melanjutkan prosesnya. Tak main-main, Rizky Bilar mensangkakan pasal berlapis pada oknum-oknum yang sengaja menggiring opini tentang ia dan keluarganya di media sosial. Ini lebih kepada efek jerah aja, untuk supaya kedepannya kita harap orang-orang lebih hati-hati dalam memberikan unggahan untuk sosial medianya, memberikan narasi-narasi yang belum tentu benar gitu. Karena ini bukan kali pertama, juga dulu orang Aceh mengaku-ngaku sebagai karyawan saya, udah sempat dipanggil juga, udah sempat hampir menjadi tersangka saat itu ya. Cuma memang setelah dilakukan proses mediasi, saya kan nggak tegaan orangnya, akhirnya kita memutuskan untuk udah dilepas saja. Tapi untuk kali ini kayak seperti enggak, kita sepakat untuk melanjutkan karena dengan harapan bisa menimbulkan efek jerah untuk orang-orang agar lebih hati-hati lagi dalam bersosial media. Besti, belakangan kabar mengejutkan datang dari artis lawas Diana Pungky. Bukan soal akan comeback ke dunia hiburan tanah air, melainkan secara diam-diam ia melaporkan mantan asisten pribadinya ke polisi. Usut punya usut, sang artis melaporkan mantan asistennya atas dugaan penggelapan dana, pencucian uang, hingga memalsukan dokumen di Besti. Bahwa betul, saudari DP melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya tanggal 1 Juli, di mana yang dilaporkan adalah saudari YS. Materi laporannya terkait dengan dugaan pidana penggelapan dan juga tindak pidana pencucian uang. Senada dengan kabar yang beredar, Humas Polda Metro Jaya buka suara. Dalam keterangan resmi Humas Polda Metro Jaya, dibenarkan bahwa Diana Pungky telah melaporkan mantan asistennya tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan fakta bahwa pelaku sengaja mengalirkan dana yang tidak seharusnya. Berdasarkan laporan ini, modus dari terlapor, yaitu dugaannya adalah terlapor mengelola berbagai transaksi pembayaran milik saudari DP selaku pelapor, yang dimana penggunaannya tidak sesuai dengan seperti yang seharusnya. Untuk perkara ini masih dalam tahap penyelidikan oleh tim penyelidik. Ada beberapa saksi yang sudah diperiksa. Selanjutnya dari pihak penyelidik juga akan masih mengumpulkan barang-barang bukti lainnya, pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi lainnya untuk mengkonstruksikan perkara ini. Dan karena kejadian ini, Diana Pungky disebut mengalami kerugian mencapai 25 miliar rupiah. Sementara sejumlah fakta telah ditemukan dari bukti-bukti yang ada, pihak kepolisian mengungkapkan akan memeriksa saksi lain dalam waktu dekat. Lalu, akankah Diana Pungky juga akan segera diperiksa? Kalau kerugian yang dilampirkan di sini tertera sekitar 25 miliar. Ya. Dan bukti-buktinya Pak, mungkin Pak? Ya, untuk bukti yang dilampirkan itu ada dokumen-dokumen yang tentunya itu mendukung pembuktian dalam proses dari pasal-pasal pidana tadi yang dilaporkan.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.